Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik penggalang. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Kak Salsa di pertemuan ke-6 hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kode kehormatan dan lambang gerakan Pramuka. Nah, pasti adik-adik sudah pernah mendengar ya, apa sih lambang gerakan Pramuka? Nah, kalau kode kehormatan Pramuka ada yang sudah tahu belum? Kak Salsa jelaskan ya. Jadi, anggaran dasar Pramuka, gerakan Pramuka memiliki kode kehormatan yang terdiri atas janji atau yang disebut satya ya, dan ketentuan moral yang disebut dharma. Nah, kode kehormatan Pramuka itu disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya ya. Yang pertama untuk siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, untuk kalian para pramuka penggalang terdiri atas Tri Satya dan Dasa Dharma. Udah ada yang hafal isi Tri Satya dan Dasa Dharma? Yuk, kita baca bersama-sama ya. Tri Satya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati dasa dharma pramuka. Nah, ini ada 3 janji untuk pramuka penggalang ya. Jadi pramuka penggalang harus menjalankan kewajibannya tidak hanya terhadap Tuhan saja, tetapi juga kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga harus mengamalkan Pancasila ya. 5 dalam Pancasila itu, 5 sila ya dalam Pancasila harus diamalkan, tidak hanya dihafalkan. Kemudian yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi seorang penggalang harus berperan di dalam masyarakat dan menolong sesama manusia. Tidak hanya manusia saja, tapi semua makhluk hidup di bumi. Kemudian yang ketiga, menepati dasa dharma pramuka. Nah, kali ini kita bacakan bunyi dari dasa dharma pramuka. Ada 10 poin ya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu tadi bunyi dari dasa dharma pramuka. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai lambang gerakan pramuka. Penemunya siapa sih, Kak? Nah, jadi gerakan pramuka ini lambangnya adalah tunas kelapa yang ditemukan oleh Suharjo Atmodipura. Nah, beliau lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1909. Nah, beliau sudah wafat pada tanggal 31 Mei tahun 1979. Nah, semasa hidup beliau kita belum lahir ya, tapi kita tetap mengamalkan. Nah, beliau merupakan seorang andalan nasional dan merupakan pembina pramuka yang juga menjabat sebagai pegawai tinggi Departemen Pertanian. Kemudian, nah ini ya bentuk lambang tunas kelapa yang berupa siluet atau bayangan. Ini menurut SK Kuarnas nomor 06. Nah, arti kiasan lambang tunas kelapa.
Ya, buah nyiur dalam keadaan tumbuh atau cikal. Buah nyiur ini ya juga merupakan ini ya, tunas kelapa. Nah, jadi lambang dari gerakan pramuka tadi merupakan kelapa yang sedang tumbuh ya, tunas kelapa yang sedang tumbuh atau suatu cikal. Nah, artinya pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Nah, jadi kalian para anggota pramuka merupakan tunas penerus bangsa. Kemudian, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun. Nah, jadi buah kelapa itu dia dalam kondisi apapun, dia tetap bertahan, ya. Jadi, ini berarti anggota pramuka adalah seseorang yang rohaniah dan jasmaniahnya sehat, kuat, dan ulet. Kemudian buah nyiur ini dapat tumbuh di mana saja. Nah, seperti setiap pramuka yang harus dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana ia berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Kemudian tunas kelapanya ini tumbuh menjulang lurus ke atas. Artinya pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni mulia, jujur, dan tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan sesuatu. Nah, tunas kelapa ini juga memiliki akar yang kuat. Nah, yang berarti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat, yaitu peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ya. Kemudian tunas kelapa memiliki kegunaan dari ujung atas hingga akarnya. Ini mungkin dari pohon kelapa ya. Adik-adik tahu pohon kelapa itu dari atas sampai bawah semuanya memiliki kegunaan. Ya, bisa dimanfaatkan. Tidak ada bagian dari kelapa yang tidak dapat dimanfaatkan. Seperti setiap pramuka yang merupakan manusia yang berguna dan membangkitkan diri dan kegunaannya pada kepentingan tanah air, bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Baik adik-adik, itu tadi penjelasan yang Kak Salsa berikan mengenai kode kehormatan dan lambang gerakan pramuka. Nah, kali ini adik-adik silakan buka lembar kerja pertemuan ke-6 ya, yang seperti ini. Nah, di situ ada 3 soal ya, yang 2 mengenai kode kehormatan dan yang 1 mengenai lambang gerakan pramuka. Silakan isi di bagian titik-titik yang kosong. Baik adik-adik, itu saja yang Kak Salsa sampaikan pada pertemuan ke-6 ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata saat Kak Salsa menyampaikan materi pada hari ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.